bagi gitu nanti ya. Jadi langsung saja kita mulai perkuliahan sambil menunggu teman-teman yang belum hadir. Ini sudah bisa dilihat slide dari Ibu. Sudah, Ibu. Iya, ini biologi molekuler. Hari ini adalah pertemuan yang ke-9, tatap muka yang 9. Sebenarnya tatap muka ke-7 itu kita ada UTS, tapi UTS-nya Ibu tiadakan, Ibu ganti dengan tugas. Jadi tugas ini nilainya adalah untuk mengisi nilai UTS. Nanti UAS-nya sekitar bulan Februari. Tanggalnya Ibu lupa, nanti ada di kalender akademik. Nanti Ibu lihat lagi sekitar bulan Februari kita UAS. UAS-nya bagaimana? Kalau kemarin-kemarin karena masih pandemi COVID, jadi UAS-nya ini lewat Google Form gitu. Untuk yang ini Ibu belum tahu nanti bagaimana keputusan UAS-nya, tapi kita siapkan saja bulan Februari. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang sel ya. Kita kemarin sudah belajar tentang organel sel yaitu membran sel, kemudian nukleus, ribosom. Kali ini kita akan belajar yang memberi bentuk sel, kerangka dari sel. Dia adalah sitoskeleton. Kita belajar struktur dan macam dari sitoskeleton. Sitoskeleton ini adalah rangka sel. Rangka sel kemarin pas kita belajar membran sel masih ingat ada endositosis, ada eksositosis yang Ibu cerita membran sel ini bisa, membran plasma ini bisa bentuknya berubah-ubah. Kalau mau nangkap makanan kan bentuknya pertama gini ya, kemudian menangkap makanan bentuknya jadi berubah gitu kan. Nah, itu yang menggerakkan adalah sitoskeleton ini. Ada aktin dan miosin, juga ada protein intermediate yang ada di dalam si sitoskeleton ini, sehingga dia bisa bergerak untuk menangkap atau memakan fagositosis atau peminum ya, pinositosis, peminum atau pemakan seluler. Dia bisa menggerakkan sampai menangkap mangsanya itu. Misalnya ada kuman jahat, dimakan saja. Nah, yang makan ini bisa menggerakkan membran itu adalah si sitoskeleton ini. Kemudian kita juga akan belajar transport lagi intraseluler. Kemarin kan kita juga sudah belajar transport membran ya, ada transport aktif yang membutuhkan energi, ada transport pasif yang tidak membutuhkan energi, kemudian ada lewat protein integral, proteinnya membuka, menutup gitu, kemudian ada yang itu menggerakkan eksositosis memasukkan makanannya ya, jadi membran plasmanya berubah bentuknya, kemudian bisa menangkap si makanannya, itu bisa makan, bisa minum, bisa mengeluarkan, bisa bergerak ini ya, itu transport yang akan kita pelajari hari ini mengenai transport intraseluler yang melibatkan sitoskeleton. Sitoskeleton ini letaknya di dekat dengan membran plasma ya. Jadi kalau ini adalah membran plasma, sitoskeletonnya itu adalah seperti rel. Rel yang berada di sebelah dari membran plasma itu sendiri. Kemudian ada sitoplasma, ini mitokondria akan kita pelajari hari Senin ya di bioenergetika, kemudian ada ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ini ada yang paling tengah ini namanya adalah nukleus. Sintesis protein awalnya dimulai dari DNA yang ada di dalam nukleus ini mensintesis mRNA, mRNA menjadi tRNA, kemudian dibawa keluar lewat ribosom, di ribosom dilakukan proses sintesis protein. Jadi untuk melihat organel seperti sitoskeleton, nukleus, ini kita tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya ya, jadi harus menggunakan mikroskop elektron untuk melihat perbesarannya yang lebih tinggi lagi. Jadi ini segini ini adalah ukurannya 0,25 mikrometer. Bayangkan 1 meter dibagi 1 juta mikrometer. Sangat kecil sekali. Nah, ini adalah yang menyusun dari sitoskeleton itu. Jadi kalau misalnya dilihat di cuma gini aja ya, di perbesarnya itu seperti ini. Jadi ada membran plasma, kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini masih ada bagiannya lagi, yaitu bagian mikrotubul. Mikrotubul ini seperti rel. Jadi di sini nanti transportnya itu seperti kereta api, ada jalurnya. Jadi molekul-molekul itu bisa bergerak lewat sitoskeleton ini. Dan sitoskeleton ini seperti rangka di dalam sel. Jadi dia memberi bentuk
pada sel itu sendiri. Jadi bagian-bagian nukleus, mitokondria itu nggak akan berubah bentuk, nggak akan berubah posisi karena adanya si sitoskeleton ini. Nggak aur-auran gitu ya, bentuknya nggak ambiar karena ada sitoskeleton. Nah, sitoskeleton ini kayak jaring-jaring gini ya, yang tersusun dari mikrofilamen. Jadi ini dilihatnya dengan menggunakan mikroskop elektron yaitu TEM. TEM itu apa? Transmission Electron Microscope. Ini disiapkannya dengan metode deep etching, kemudian dengan iris tipis gitu ya. Seperti ini bentuknya. Jadi sitoskeleton itu organel yang mengambang dalam sitosol atau sitosplasma. Jadi dia itu mengambang di sini ya, mengambang di sitoplasma ini. Jadi ini kan membran plasma ya. Kemudian di sini nih si sitoskeleton. Nah, kalau dilihat dengan mikroskop cahaya dan elektron, itu ada jalinan serabut yang membentang di sitoplasma. Itulah sitoskeleton. Sitoskeleton ini mengorganisasikan struktur dan aktivitas sel sehingga bisa bekerja dengan baik, tidak berpindah posisi, organ-organ ini tidak berpindah tempat, kemudian memberikan rangka yang utuh dan juga berfungsi sebagai transportasi di dalam sel. Itu adalah fungsi sekilas dari sitoskeleton. Jadi kalau Ibu bilang tadi sitoskeleton, ini adalah memberi tumpuan struktural pada sel. Dia seperti rangkanya sel. Jadi seperti pada sel-sel yang bisa bergerak ya, dia berfungsi sebagai motilitas atau alat gerak untuk pengaturan sel. Yang Ibu ceritakan tadi seperti sel darah putih yang menangkap mangsa, kuman jahat, ditangkap, dimasukkan, kemudian dihancurkan di dalam sel darah putih itu adalah yang bisa menggerakkan membran plasma itu adalah si sitoskeleton ini. Kemudian sitoskeleton juga memberikan dukungan mekanis pada sel, kemudian mempertahankan bentuknya. Kalau dinding sel dimiliki oleh sel tumbuhan, makanya bentuknya utuh kuat gitu ya dinding sel. Tetapi karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, dia diberikan oleh Allah keistimewaan yaitu sitoskeleton, sehingga dia bisa mempertahankan bentuknya. Di mana nukleus letaknya tetap di tengah, mitokondria letaknya posisinya tetap di situ, sehingga nggak kemana-mana, nggak ambiar, nggak akan hancur sel itu karena memang ada rangka yang mendukung dari mempertahankan bentuknya yaitu sitoskeleton. Jadi sel hewan itu tidak punya dinding sel ya, tapi dikaruniai sitoskeleton yang fungsinya ya hampir sama dengan dinding sel, mempertahankan bentuk kerigitannya. Dan dia ini adalah sangat kuat dan sangat lentur sekali. Itu adalah yang amazing, mengagumkan, ciptaan Allah yang paling mengagumkan. Nah, bentuknya itu seperti kubah geodesi. Dia stabil, seimbang terhadap gaya dan unsur. Jadi dia adalah rangka sel yang membantu mempertahankan posisi organel-organel itu tetap pada posisinya, tidak bergerak bebas, tidak sampai ambiar kemana-mana. Itu adalah sitoskeleton. Dia adalah tempat bergantungnya organel dan enzim. Kemudian dia juga yang menyebabkan sel itu bisa bergerak sana ke sini karena dia memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Kenapa dia bisa berkontraksi? Karena dia punya sel aktin dan miosin. Kemudian dia juga bisa memanipulasi membran plasma untuk fagositosis. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, fagositosis itu kan memasukkan zat padat ke dalam makanan. Jadi endositosis memasukkan zat padat gitu ya. Kalau zat padat ini dimakan, dia akan menggerakkan membran plasma, mengubah bentuk membran plasma sehingga dia bisa memakan si makanan itu sendiri. Jadi kayak akar gitu. Membran plasma yang awalnya seperti ini, bentuknya seperti akar, kemudian ditangkap makanannya itu. Itu adalah fungsi-fungsi sitoskeleton, bisa dibaca sendiri nanti ya. Nah, ini adalah fungsi sitoskeleton. Ini gambaran sitoskeletonnya ya. Jadi ini seperti rel, ada mikrotubula, kemudian ada mikrofilamen. Mikrotubula itu yang kayak rel ini, kalau mikrofilamen yang jalinan-jalinan ini ya. Jadi fungsi dari sitoskeleton ini adalah mengatur aktivitas biokimiawi di dalam sel, di mana aktivitas biokimiawi dalam sel ini banyak sekali ya untuk katabolisme nanti akan kita pelajari pada bab 10. Kemudian dia juga menghantarkan gaya mekanis dari permukaan sel ke bagian dalam.
Selain itu, dia juga berfungsi sebagai sinyal metanis sitoskeleton dalam membantu mengatur fungsi sel. Jadi dia yang menerima sinyal kan sebenarnya membran plasma, kemudian akan diteruskan ke sitoskeleton menjadi relay sampai ke nukleus, dan nukleus yang berfungsi mikir nanti responnya bagaimana ya kalau ada sinyal seperti ini. Jadi fungsi sitoskeleton ada 3, yaitu pengaturan aktivitas biokimiawi, menghantarkan gaya mekanis, dan sebagai sinyal dari metanis sitoskeleton membantu pengaturan sel. Jadi ini adalah, sebentar. Nah, ini adalah bagian dari si sitoskeleton tadi ya. Jadi dia ada mikrotubula. Mikrotubula nanti ada jalinan-jalinan di sini tapi tidak diperlihatkan karena ini adalah model dari sitoskeleton ya. Jadi ada mikrotubul yang Ibu bilang tadi seperti rel. Dia mikrotubula ini adalah komponen penggerak dari sitoskeleton itu sendiri. Kemudian ada di sini jalinan-jalinan halus namanya mikrofilamen. Jadi yang besar seperti rel itu adalah mikrotubul, kemudian cabang-cabang dari mikrotubul ini namanya adalah mikrofilamen. Kemudian di sini ada protein di dalam mikrotubul tadi ya. Jadi ini sitoskeleton terdiri dari mikrotubul dan mikrofilamen. Mikrotubul yang besar, jalur yang besar, kemudian kalau jalur yang kecil itu adalah mikrofilamen. Kemudian di sini ada motor protein. Jadi ada protein yang berfungsi sebagai motor. Kalau motor itu adalah interaksi proteinula, dia adalah penggerak ya. Dia bisa bergerak kalau ada ATP. Kemudian cara kerja dari si sitoskeleton ini terhadap rangsang adalah bekerja dengan merubah bentuk, dengan memajukan atau memundurkan kaki mikroskop dengan bantuan ATP. Jadi ini ada vesicle, ini membawa reseptor untuk protein motor. Jadi dengan memajukan dan memundurkan kakinya ini ya, kaki protein ini dengan bantuan ATP. Nanti dia bisa bergerak gitu. Bayangkan seperti ini adalah rel kereta api, ini kereta apinya. Kereta apinya yang dibawa muatannya adalah vesicle, ini rodanya. Dia bisa bergerak, bisa berjalan ke sana ke situ ya, ke dalam. Ini bayangkan panjang di dalam sel itu ya. Dia bisa bergerak kalau ada bantuan ATP. Jadi molekul motor itu yang ini ya, dia melekat pada vesicle, kemudian dia bisa membuat organel itu bergerak sepanjang mikrotubula. Jadi mikrotubula ini seperti relnya, dia bisa bergerak terus, berjalan terus karena ini, kalau ada ATP. Begitulah cara dari pergerakan dari sitoskeleton. Bisa dipahami ya? Jadi sitoskeleton tadi kan letaknya sebelah dari membran plasma. Membran plasma baru sitoskeleton. Kemudian kalau diamati dengan mikroskop cahaya dan mikroskop elektron TEM tadi, ternyata sitoskeleton ini ada bagian mikrotubul yang, misalnya kalau mikrotubul ini bayangkan seperti jalan utama, jalan provinsi yang besar itu ya, rel yang besar. Kalau mikrofilamen itu adalah cabang dari mikrotubul. Jadi anak jalannya gitu ya, bayangkan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini jalan ini bisa dilalui, yang melalui adalah vesicle. Vesicle ini membawa reseptor untuk protein motor. Dia bisa bergerak karena ada ini. Bisa maju, bisa mundur ya geraknya ya. Nah, bisa bergerak kalau ada bantuan dari energi ATP, adenosin trifosfat. Ini adalah semacam bensinnya gitu ya. Sehingga dia bisa bergerak maju atau mundur atau kemana gitu ya. Terserah yang mau dibutuhkan ini yang di daerah mana. Maju mundur seperti itu. Jadi protein motor tadi itu ya, protein penggerak yang ada di dalam sitoskeleton ini macamnya ada 3, yaitu mikrotubul. Ini adalah tubulin polimer, kemudian ada mikrofilamen atau aktin filamen, kemudian ada intermediate ini yang perantara gitu ya, filamen. Jadi ada 3. Mikrotubul yang besar tadi ya, jalan utamanya tadi, ada
mikrofilamen yang anak cabang itu aktin filamen. Kemudian ada lagi intermediate filamen atau perantara, filamen perantara. Nah, kita pelajari dulu strukturnya. Kalau mikrotubulnya ini dinding selnya itu ya terdiri dari 13 kolom dari molekul tubulin. Diameternya ini paling besar ya, 25 nanometer dengan 15 nanometer pada lumennya. Kalau ini kan cuma 7, kalau ini 8 sampai 12 nanometer. Kemudian protein subunitnya adalah tubulin, dimer yang mengandung alfa tubulin dan beta tubulin. Apa fungsi dari mikrotubul? Fungsinya adalah untuk menjaga, memaintain, merawat gitu ya, bentuk sel. Jadi yang merawat, yang menjaga bentuk sel dari tekanan, dari resisting segala macam itu adalah si mikrotubul. Kemudian yang bisa menggerakkan sel, misalnya kalau sel dari protozoa itu kan ada silianya, ada flagelnya, bulu cambuk dan bulu getar. Nah, yang bisa menggerakkan itu ya mikrotubul ini. Kemudian dia juga berfungsi untuk memindahkan kromosom pada saat pembelahan sel. Jadi pada saat pembelahan sel itu kromosom kan memendek, menebal gitu, membelah menjadi dua yang sama, disebut sebagai kromatid atau kromosom bersaudara ya. Kromosom ini mau pindah kemana-kemana, itu yang memindahkan itu adalah mikrotubul lewat jalur mikrotubul dengan bantuan si protein motor sama vesikel tadi dia bisa berpindah. Kemudian organel juga mau pindah itu juga masih dalam rel, yang memindahkan adalah si sitoskeleton ini. Sudah paham ya mikrotubul ya? Jadi fungsinya ada untuk menjaga bentuk sel, untuk pergerakan, kromosom mau pindah kemana-kemana juga dibantu mikrotubul, organel mau pindah kemana-mana juga dibantu mikrotubul tadi. Sekarang kita belajar mikrofilamen atau aktin filamen. Yang Ibu bilang tadi, kalau mikrotubul yang lurus gini, maksudnya yang utama, kemudian anak cabang jalinannya ini adalah mikrofilamen. Itu adalah aktin filamen. Jadi dia terdiri dari 2 rantai dari aktin. Yang masing-masing aktin ini mengandung polimer aktin subunit. Jadi ada 2 aktin, masing-masing itu ada aktin subunit. Dan ini paling kecil ya, mikrofilamen kan mikro itu kecil ya, mikrofilamen kecil sekali, lebih kecil daripada mikrotubul dan filamen intermediate lebih kecil lagi, jadi cuma 7 nanometer. Jadi proteinnya namanya adalah aktin. Apa ya fungsinya ya? Fungsinya untuk menjaga bentuk sel sama dari tekanan dan bearing elemen. Kemudian dia juga bisa mengubah bentuk sel. Jadi bentuk sel itu bisa berubah-ubah, itu karena bantuan dari mikrofilamen. Kemudian dia seperti konsentrasi dari otot. Kemudian dia adalah streaming sitoplasma. Kemudian dia juga berfungsi sebagai alat gerak. Ini seperti pada pseudopodia, jadi yang menggunakan kaki akar. Jadi bergeraknya itu kaki semu gitu. Kemudian pada saat pembelahan sel, dia juga membawa beberapa informasi. Sekarang yang intermediate filamen. Jadi strukturnya itu adalah fibrous protein supercoiled dengan lapisan yang kabel yang sangat tipis, diameternya sedikit lebih panjang daripada mikrofilamen, tapi lebih pendek dibandingkan mikrotubul, yaitu 8 sampai 12 nanometer. Jadi protein subunitnya ini adalah satu protein yang berbeda dengan keluarga protein keratin dan tergantung pada tipe selnya. Fungsinya sama untuk menjaga bentuk sel, tapi dari tensi dan bearing elemen. Kemudian juga dia menjaga bentuk dari nukleus dan organel-organel lain. Kemudian dia juga membentuk dari lamina nuklear.
Jadi ada 3 ya tadi penyusun dari sitoskeleton. Mikrotubula yang paling tebal, jalur utamanya. Kemudian jalan tikusnya adalah mikrofilamen aktin yang paling halus. Nah, kemudian yang menghubungkan mikrotubula dan mikrofilamen ini adalah filamen intermediate dengan serabut diameter yang termasuk kisaran menengah. Jadi yang paling tebal mikrotubula. Kemudian yang sedengan filamen intermediate. Yang paling halus adalah mikrofilamen. Jadi ini kalau kita lihat bentuk dari penyusun dari si sitoskeleton tadi ada 3 ya proteinnya ya. Ada mikrotubul, ada mikrofilamen, ada intermediate. Mikrotubul ini paling tebal sampai 25 nano panjangnya. Kemudian yang tengahan itu seperti ini namanya adalah intermediate filamen. Dengan diameternya ini ya, bentuknya kan memang seperti tabung. Diameternya 8 sampai 12. Yang paling kecil adalah mikrofilamen. Diameternya hanya 7 nanometer. Dia tersusun dari aktin subunit. Jadi seperti ini gambarnya, ini besar ya. Ini paling kecil dan ini yang tengahan. Jadi kita belajar mikrotubula yang paling besar tadi ya. Dia bentuknya seperti batang, berongga, diameternya 25 nanometer, panjangnya 200 nanomikrometer sampai 25 mikrometer. Jadi dinding tabungnya tadi berongga dibangun oleh protein globular. Protein globular ini tersusun dari globulin. Ibu ulangi lagi ya, jadi mikrotubula yang paling besar tadi, dinding tabungnya berongga, dibangun oleh protein globular. Protein globular ini tersusun dari globulin. Molekul globulin terdiri atas 2 subunit peptida yang serupa, yaitu alfa dan beta. Kemudian dia memanjang dengan menambah. Jadi si mikrotubul tadi itu bisa memanjang, bisa memendek. Nah, kalau memanjang dengan menambah molekul tubulin di ujungnya. Kemudian dapat dibongkar pasang ya, dapat dibongkar, dipasang lagi di mana saja di dalam sel. Jadi jalan ini bisa dibongkar, dipasang, dibongkar, dipasang. Kemudian dia memberi bentuk dan dukungan sel. Jadi jalurnya mikrotubul itu jalan yang paling besar tadi itu ya semacam sel yang dilengkapi motor untuk bergerak. Nah, namanya yang protein yang menggerakkan tadi namanya protein motor. Protein motor ini akan membawa barang, barangnya itu diangkut di atas vesikel. Isinya apa? Isinya bisa organel, bisa protein, bisa kromosom, apa saja yang mau bergerak, bergeraknya masih tetap di dalam sel ya. Itu dibantu oleh si mikrotubul ini. Jadi misalnya dia bisa menuntun vesikula ini ke Golgi, bisa juga membawa kromosom ke kutub yang berlawanan. Jadi yang menggerakkan kromosom saat pembelahan sel itu adalah si mikrotubul ini. Jadi kalau kromosom kan membelah, nanti akan kromosomnya akan membelah ke kutub yang berlawanan ya. Kok bisa bergerak seperti ini? Nah, bisa bergeraknya itu karena ada mikrotubul ini. Kemudian kan badan Golgi ini fungsinya sebagai ekskresi transportasi. Nah, jalurnya ya lewat si mikrotubul ini. Jadi fungsinya adalah sebagai transportasi. Jalur seperti rel kereta api itu. Sudah selesai. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan ya. Oh iya, sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan nulis di sini ya, Dek. Dicari sesuai prodi yang dia. Iya, mohon maaf.